Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam salve. Untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan, terima kasih ya untuk support dukungan dan terkhusus doa dari panjenengan semuanya hingga kami Damai Kasih Channel Team sampai detik hari ini masih bisa berkarya melayani panjenengan semuanya dalam apologetik di rumah kanal YouTube Damai Kasih Channel. Tema hari ini berkaitan dengan saudara kita, Manaikam Ali dan Donditan. Ada suatu ruang dialog bertiktok antara dua orang ini, Manaikam Ali dan Donditan, berkaitan dengan kekristenan belum final. Ini saya aneh ya, kadang-kadang dengan orang-orang seperti ini. Kenapa kalau nggak mendalami imannya sendiri? Dan inilah yang mau kita tanggapi, kita luruskan. Tetapi sebelum kita menanggapi dari kontennya ini, saya persilakan untuk teman-teman tim memberikan prolog terlebih dahulu. Saya persilakan Om Lucifer. Berkah dalam, silakan Om. Berkah dalam, selamat malam Paman DKC, Paman Peter, dan rekan-rekan semuanya. Memang kita sering mendengar akhir-akhir ini atau bahkan jika kita masuk di media sosial, sepertinya ada tagline yang selalu disampaikan bahwa kekristenan itu belum final. Sebetulnya, jika kita menelisik lebih jauh, perlu kita tidak serta-merta untuk mengamini pernyataan tersebut. Kenapa bisa dikatakan demikian? Itu ibarat kita hanya membaca buku dari kulitnya saja. Perlu didalami lebih jauh akar dari pernyataan ini. Tetapi sejujurnya, jika ditelisik lebih jauh, justru pernyataan ini adalah kontroversi. Dan kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan 2000 tahun kontroversi dalam tanda petik ini yang selalu dinarasikan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan mereka. Sehingga sebagai pelaku sejarah, sebagai umat Katolik, kita merespon dan menjawab pernyataan seperti ini. Kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang sejak semula dan sampai kapan atau sampai di mana akar dimulai disampaikan bahwa belum final. Jadi ada titik di mana kekristenan itu, yang dibilang kekristenan itu adalah sebuah pengajaran yang utuh dan sampai saat ini adalah sebuah pengajaran yang utuh. Jika kita telaah, kita melihat di dalam sejarah, kita melihat bahwa pihak-pihak yang memberi narasi-narasi seperti ini sebetulnya mereka tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti dengan tujuan tertentu yang nanti kita akan bahas di belakang. Jadi kita melihat banyak sekali narasi ini disampaikan.
bahwa sebagai sebuah ajaran iman yang diberikan, yang diajarkan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan sendiri, Tuhan menyiapkan pengajar-pengajar, mendirikan sebuah lembaga di mana para pengajar itu ada, dan juga membentuk umatnya. Mereka ini ada di dalam persatuan, di mana sejak semula mereka itu bersatu sampai dengan saat ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang menyatakan belum final tentu punya tujuannya. Tetapi sebagai seorang Katolik, kita yakin berdasarkan fakta, berdasarkan bukti-bukti sejarah, faktanya adalah jelas dan nyata, bukan merupakan dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang dibikin untuk meyakinkan orang-orang. Tetapi fakta-fakta ini adalah fakta-fakta yang tercatat di dalam sejarah peradaban manusia sampai 2000 tahun. Lanjut Om Peter. Siap. Silakan Om Peter. Ya, salve berkah dalam, selamat malam Paman DKC, Paman Lucifer. Ya, kembali kita menanggapi dari Pak Menachem Ali dan Don Ditan. Kekristenan belum final. Ya, kekristenan belum final dilihat dari mana dulu nih? Kalau dilihat dari orang yang belum mengerti Kristen sampai umur Kristen 5.000 tahun juga belum final. Kan gitu. Ya. Kalau dilihat dari luar orang Kristen ya belum final. Dilihat dari bidatnya Kristen pun belum final. Artinya perspektifnya harus sama dulu kita. Bila perspektifnya itu sama, ya, baru kita bisa bicara. Agama apapun, aliran apapun yang ditanggapinya dari luar, pasti perspektifnya harus sama dulu. Karena ukurannya harus menggunakan ukuran yang sama. Kalau menggunakan ukuran yang berbeda, hasilnya pasti berbeda. Siapapun, agama apapun, ya, bahkan sekelas scientific sendiri pun itu bisa berbeda. Ya. Jadi oleh sebab itu kekristenan belum final itu ukurannya harus ada dulu dong. Kita harus pakai ukurannya apa? Artinya apa? Pak Menachem Ali, Pak Don Ditan duduk, kita pakai ukurannya harus dulu yang sama gitu. Jadi kalau ukurannya belum sama, kita nggak bisa. Nah, kalau kekristenan, kita bicara kekristenan, ukurannya itu harus sama. Ukurannya apa? Ukurannya harus histori. Ukurannya harus sejarah. Ukurannya itu adalah scientific dan sejarah itu bersatu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ya kekristenan itu ukurannya itu kita tinggal lihat aja. Pertama dari segi histori, dari segi sejarah. Manuskrip-manuskrip yang di kita itu bisa dicek kok. Dan itu nggak akan bohong. Kalau orang kemis yang turun, ya, basic aku dari kemis, dari farmasi, ya, instrumen apa yang kita pegang itu ada sertifikasinya. Baik itu dari lokal maupun itu dari luar, sertifikasi instrumen alat yang kita pegang itu. Setelah sertifikasi instrumen, sertifikasi semuanya. Jadi ukuran histori sejarahnya itu jelas. Ya. Kamu nggak akan bisa berbohong kalau udah masuk ke kemis atau masuk ke sejarah atau masuk apapun bentuknya. Saya bicara sejarah bukan bicara teologinya dulu.
Artinya apa? Karena tadi aku bilang dari awal kekristenan itu history sudah dibuktikan. Ya. Ribuan tahun tuh sudah dibuktikan, sudah dibombardir segala macam. Bahkan karena kita orang Katolik ada kebanggaannya. Kebanggaannya apa? Bahwa kitab Deuterokanonika adalah kitab apokrif. Tuhan itu membuktikan tahun 1946 sampai 1957 ya, muncul di Qumran. Itu salah satu bukti yang di depan mata Tuhan kasih ke kita orang Katolik. Dan dites hasilnya luar biasa. Ya. Masalah historis. Kemudian kita masalah sedikit bicara namanya teologi lah. Lagi-lagi ukurannya harus pakai ukuran, jangan nggak pakai ukuran. Kalau bicara ngalur ngidul segala macam gampang. Ya, zaman sekarang kita tinggal keluarkan bukunya seolah-olah kita keluarkan tahun 1200, 500, 600, 700, kita bilang klaim itu, kemudian kita terbitkan, kita buat website. Udah, seolah-olah itulah yang sebenarnya. Tapi kalau kita nanti bicara secara balik lagi ke kemis ya segala macam, itu nggak akan bisa bohong. Untuk balik ke cara teologi, balik lagi ke ukuran. Ukurannya itu apa ya? Kalau diukuran dari bidat, ya kan ya, dari aliran sesatnya orang Kristen yang sudah buku itu menjadi sampah dari tahun 120-an, bahkan sebelum tahun 100-an ya, genosisisme dan segala macam, dokotisme, terus ya sebelum terus-teruslah sampai bidat-bidat yang seterusnya. Boleh dibilang harus ada ukuran. Ya, ukurannya apa kalau kita? Ukurannya adalah konsili. Lihat aja konsilinya. Konsili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita punya dokumentasi gereja itu baik yang tidak sesuai konsili atau konsili itu dikumpulkan semuanya. Tidak ada yang dibakar. Tidak ada yang ditipu-tipu atau dibohong-bohongi. Semuanya bisa dilihat, cek. Ya. Artinya apa? Semua viewers, semua apapun yang melihat atau menonton acara ini, ketika berbicara tentang sebuah pernyataan, kita buat dulu sepakat nih ukurannya apa. Tanpa ukuran ngalor ngidul kita semua akan ngomong. Ya. Setelah itu baru kita bicara. Jadi kalau kekristenan itu belum final, standarnya diukurkan dulu apa. Mau pakai histori boleh, mau pakai teologi boleh, ya. Kita harus sesuai dulu, ya. Itu kembali. Dan ini terakhir prolog dari aku. Dan untuk Menachem Ali dan Don Ditan, ya berkali-kali aku bilang ya, orang-orang ini lucu ya, aku bilangnya. Ngapain sih bahas-bahas kitab orang? Kan banyak pelajaran yang bisa dibahas dari kitabnya sendiri. Gitu loh. Banyak yang mau dibahas. Nggak perlu bahas-bahas kitab orang. Ya, saya sayangkan banget sebetulnya kayak gitu-gitu. Kita aja masih banyak yang kita mau harus pelajari. Gitu. Secara pribadi sebetulnya aku menanggapi begini, apa ya? Ya begitulah ya. Cuma ya memang harus ditanggapi juga. Itu aja dari aku, Paman DKC. Terima kasih. Thank you Peter, thank you Om Lucy. Iya. Sebelum saya mulai, Saya silakan, tambahin monggo dikit dulu. mau nambahkan, monggo Jadi silakan. begini, sebetulnya kekristenan itu sudah final sejak Roh Kudus turun atas para rasul. Sejak itu sudah final, sudah selesai. Tetapi kalau kita perhatikan, kenapa ada pandangan-pandangan yang berbeda? Nah, ini adalah pandangan dari orang per orang. Kenapa? Mereka mengikuti pikirannya sendiri. Mereka menggunakan pikirannya sendiri untuk mendukung ide mereka itu. Mereka-mereka ini, meskipun sebagian berasal dari dalam gereja itu, tapi mereka-mereka ini adalah
di kemudian hari bukan masuk dalam kekristenan. Mereka ibarat serigala yang berbulu domba itu. Mereka adalah domba, tetapi mereka adalah sebetulnya serigala yang memakai bulu domba ini. Itulah sebabnya jika kita ikutin, ketika muncul hal-hal yang seperti ini, para pengajar, para magisterium, mereka berpikir bagaimana caranya untuk memberi suatu rumusan yang komprehensif, memberi sebuah batasan secara narasi. Ya. Makanya itulah yang kita kenal dengan namanya konsili-konsili. Konsili pertama misalnya dimulai dari Yerusalem. Di sana kenapa? Karena mulai muncul pandangan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga para rasul harus berkumpul. Di kemudian hari, kita melihat bagaimana ketika setelah tahun 313 Edik Milan, kekristenan mulai dianggap sebagai agama negara. Di sana Arius mulai menebarkan ajarannya, mulai menimbulkan ke seorang bishop dari Alexandria, mulai memberikan pengajaran kepada umat hal yang berbeda dari apa yang diimani di dalam gereja itu. Ya tentu saja kembali lagi para rasul, para pengajar gereja harus kembali menegaskan pengajaran itu. Itulah yang terjadi di dalam setiap konsili. Konsili bukan membuat ajaran baru, tetapi bagaimana merumuskan suatu pengajaran iman secara ringkas, tetapi tidak melenceng dari pengajaran yang asli. Jadi bahasa teologinya ya, bahasa itu yang dibilang ortodoksi itu dirumuskan lagi. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di dalam umat, di dalam gereja itu sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa belum final, itu sudah final. Sehingga muncul pandangan-pandangan tadi seperti Unitarian. Itu bisa dilacak tahun berapa dia berdiri, akarnya di dalam masa lalu, di dalam gereja awal itu di mana, kemudian Wanes. Itu bisa dilacak di gereja-gereja awal. Ya, siap. Oke, itu nanti Om, kita belum mulai. Om Emil jangan, Om Lucy jangan dibuka dulu, sebentar aja. Lanjut. Sebelum ke Om Fik ya, saya menyampaikan begini Bapak. Anehnya, saya enggak tahu dari sekte apa dulu Donditan itu. Dia sekte dari pecahan dari Luther kah? Pecahan dari Calvin kah? Pecahan dari apa? Pecahan dari mana kamu Donditan? Kamu kan dari, sorry ya, saya bilang sekte. Memang sebetulnya sekte, atau lebih halusnya komunitas gerejawi. Tetapi kalau saya bilang Protestan, kamu bukan Protestan. Kamu pecahan dari mana dulu? Dan di tempat yang kamu imani dulu, apa kamu mengenal magisterium, mengenal tradisi? Blunder kamu, tapi sok-sokan kamu sok tahu. Terus Manaikem Ali. Donditan ini bertanya kepada Manaikem Ali, ilustrasinya, tanya untuk melebur emas, terus dibentuk, ditempa menjadi suatu manik-manik yang bagus, itu bagaimana? Tetapi bertanyanya kepada orang yang membuat barang-barang ember, kursi dari plastik yang nggak nyambung. Ini pembuatan emas, tapi bertanya kepada orang yang membuat kerajinan dari plastik, nggak bakal nyambung. Oleh karena itu tiktokannya lucu, sampai menyampaikan kekristenan belum final. Itu ya Bapak ya.
Sebelum saya mulai videonya, saya putar, nanti kita nggak akan potong videonya, Ibu Bapak biar tahu videonya seperti apa. Setelah video itu selesai, baru kita akan tanggapi dengan TikTok. Saya persilakan Vic Zero untuk prolognya. Mic-nya, Vic. Mic-nya, Vic, silakan. Menyimak dulu, Prolog. baru masuk. Ini prolog. Ya, silakan. Ya, apalah. Donditan kan Protestan apa ya dia? GBI atau apa itu. Jadi mungkin gerejanya di aja pasti berbeda dengan gereja yang lain gitu. Jadi mau pakai perspektif kekristenan mana, ya harus merujuk ke sumber primer gitu kan. Karena kekristenan Protestan memang pengajarannya berbeda-beda, ya nggak bisa dijustifikasi juga kalau apa yang dia sampaikan ini dari sudut pandang kekristenan yang benar gitu. Ya kita punya hak jawab, ya kita mari luruskan lah buat wawasan saudara-saudara kita di Muslim agar nggak termakan propaganda sesat, juga buat sesama Kristen terutama Katolik untuk meluruskan lah apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Jadi ya respon awal saya itu dulu, Om. Thank you. Oke. Mari Bapak kita mulai videonya. Kita tidak akan memotong-motong, biar full Ibu Bapak juga bisa meresani melihat sama-sama. Ini 2003 lulus STT, 2005 Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang bagian yang paling penting nih, Pak. Apa yang menjadi sebab itu? Apa yang menjadi sebab Bapak mengucapkan 2 pertanyaannya kalimat itu. syahadat? Iya dong, apalagi Pak. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa gitu kan. Ini yang bisa menjadi penguat iman kita nih, Pak. Sebetulnya ringkasnya itu ada 2. Yang menurut saya itu sangat-sangat krusial. Ini pengalaman saya pribadi. Iya. Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem. Atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Maksudnya apa? Firman Allah yang menjadi kitab atau menjadi buku, kita kan menyebutnya Alkitab kan? Iya. Atau The Holy Bible. Iya. Pertanyaannya sekarang, kalau The Holy Bible atau Alkitab atau firman Allah yang menjadi buku, Iya. itu apakah disepakati oleh semua corak kekristenan seluruh dunia? Seperti tidak ya, Pak? Enggak kan? Minimal kita tahu ada 3 kelompok besar, 3 denominasi besar. Satu kekristenan Ortodok, kedua kekristenan Katolik, ketiga kekristenan Protestan. Jadi ada Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kan nama kitab sucinya sama, Alkitab atau The Holy Bible. Tapi pertanyaannya, apakah isinya sama? Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku. Nah, yang jawab bukan saya, Pak Dondi kan? Iya. Ya. Belum lagi Ethiopia, Pak. Nah, belum lagi Ethiopia. 81 buku. Artinya apa? Semua kekristenan di dunia ini memang nama kitabnya sama, Alkitab atau The Holy Bible atau Alkitabul Muqaddas atau Kitab Kadisha dalam bahasa Aramaik. Tetapi isinya itu sebenarnya diperdebatkan. Mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan. Ambil contoh, kalau gereja Katolik dengan gereja Protestan itu kan perselisihannya status mengenai 7 kitab dalam perjanjian lama itu, yakni kitab baru, kitab Yesus bin Sirah, kitab Yudit dan kitab lain-lain, termasuk kitab Makabe 1, Makabe 2. Itu kan bagi Katolik dianggap sebagai wahyu, ya kan? Bukan sebagai bacaan biasa, itu wahyu. Jadi pasal-pasalnya, ayat-ayatnya itu wahyu dari 7 kitab yang dimaksud. Tapi bagi Protestan apakah itu wahyu? Bukan. Kan? Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan. Belum selesai, sampai sekarang itu belum selesai. Status mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada titik temu. Ini beda kan dengan Islam. Islam kita tahu ya, mau madhabnya apa saja, mau organisasinya apa saja. Kalau bicara mengenai Al-Quran, isinya ya sama. Final ya, Pak? Final. Nggak ada perdebatan.
Jumlahnya itu ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Iya. Ayatnya juga sama. Selesai gitu. Mungkin cara bacanya aja yang beda, Iya. ada kan? Iya. Dibaca misalnya hal ataka haditsu Musa, ada yang bisa dibaca hal ataka haditsu Musa. Nah, itu kan Iya, hanya iya, soal-soal iya. gitu, Iya, ya kan? iya. Nah, kalau ditanya apakah isinya sama? Menurut umat Islam sedunia sama. Jadi selesai kan? Final Iya, kan? final, iya. Tapi kalau kekristenan apakah final? Tidak final. Definisinya enggak sama. Satu itu Pak ya. Itu satu. Firman menjadi kitab. Firman yang menjadi kitab atau firman yang menjadi buku belum final sampai sekarang. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, apakah sudah final? Belum juga Pak. Belum final sampai Iya. sekarang. Tambah ruwet malah. Ya. Minimal ada 3 yang sekarang betul-betul eksis ya di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama, di Indonesia sama, di negara-negara manapun, di Amerika juga sama. Pertama ada yang Kristen Unitarian, ya. Kristen Unitarian itu salah satunya misalnya Saksi Yehova, Iya. ya. Ada juga yang lain nama Oneness. organisasinya. Oneness. Belum. Ini Unitarian. Unitarian Oneness itu Oneness bukan masuk kategori Unitarian tuh. Oh. Unitarian di sini maksudnya status Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, Iya. sebagai nabi, sebagai rasul. Kalaupun disebut Oneness kan menganggap dia sama dengan Bapa ya. Jadi Bapa itu sendiri yang turun ya. Unitarian itu menganggap bahwa Allah Bapa itu ya Tuhan yang disembah sebagai Yahweh itu. Iya, ya. iya. Kemudian dia mengutus Sang Putra itu sebagai statusnya ciptaan yang pertama. Iya. Tapi statusnya bukan Tuhan, ciptaan yang pertama. Ciptaan paling Ciptaan mulia. yang paling sulung, yang paling mulia. Lebih sebelum mulia dari malaikat malah. Iya, melebihi malaikat sebelum diciptakan yang lain-lain. Iya. Tapi statusnya ciptaan tuh. Nah, ini Kristen Unitarian, salah satunya dari Saksi Yehova. Nah, ini yang mungkin agak mendekati Islam ya. Iya. Ini agak mendekati. Iya. Jadi secara tauhid, secara monoteis, itu ya sama dengan Yahudi, sama Iya, dengan Islam. iya, Ini iya. Kristen Unitarian. Dan pengikutnya banyak juga kan di Indonesia sekarang. Iya, Ya, benar. itu satu. Iya. Jadi status Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu hanya sebagai manusia biasa, Ciptaan. utusan Tuhan, meskipun disapa dengan sebutan anak Tuhan. Iya. Tapi anak Tuhan itu maksudnya sebagai utusan Tuhan, Iya. bukan sebagai pribadi yang kedua dari Trinitas. Iya. Mereka nggak mau percaya dengan Iya, Trinitas kan? iya, iya, Nah, iya. itu satu. Yang kedua, oneness. Nah, Kristen oneness ini kalau di Indonesia kan apa ya kalau Kristen oneness ini? Pentakostal Pak sebutnya Pak, tapi bukan bukan Iya. Pentakostal yang misalnya gereja Pentakostal itu bukan. Tapi paling tidak orang paham ya oneness itu. Ini yang asal muasalnya dari modalisme. Pak. Iya betul. Modalisme. Jadi ini yang dulu yang dipahami seperti Hamran Amri dulu. Hamran Amri, saya dulu tahun-tahun segitu ya sudah baca bukunya Hamran Amri loh. Cuma saya nggak bawa bukunya Hamran Amri. Iya, iya. Jadi bukunya Hamran Amri itu menjadi konsumsi saya waktu itu. Karena pembahasan mengenai Tritunggal menurut Hamran Amri itu seperti seseorang di rumah sebagai suami, nanti di kantor sebagai kepala divisi sebagai, apa, di rumah sebagai suami, di kantor sebagai direktur, nanti di tempat lain jadi sopir gitu. Ya, jadi hanya alih profesi. Ya. Tapi orangnya ya satu itu. Ya. Nah, dalam pemahaman oneness itu Allah Bapa itu ya Yesus, Allah Putra itu ya Yesus, Ya. Allah Roh Kudus itu ya Yesus. Ya. Jadi Trinitas itu hanya sekedar label saja. Tapi pribadinya ya Yesus itu sendiri. Ya. Dia Allah Bapa, iya. Dia Allah Putra, Bahkan iya. ada yang bilang Yesus tuh punya sampai 9 jenis Pak, 9 jenis Yesus gitu. Pernah dengar nggak Pak? Ya itu urusan teologi, Penjabaran lah, ya, teologi dari masing-masing denominasi ya. Tapi yang jelas sudah saya jelaskan minimal ada 2. Ya. Ada yang Unitarian yang menyatakan bahwa Yesus Kristus statusnya itu hanya sebagai ciptaan yang paling sulung, paling mulia dan ciptaan yang pertama, bukan sebagai bagian dari Trinitas. Ya. Yang kedua oneness tadi itu. Yesus itu ya Allah Bapa, Yesus itu ya Allah Putra, Yesus itu ya Allah Roh Kudus itu sendiri. Bapa menyamar jadi manusia gitu. Ya. Kurang lebih begitu. Ya, istilah bahasa sederhananya begitu. Nah, ini kedua-duanya nggak bisa dipertemukan nih. Mengenai status Yesus itu apa? Apakah dia itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Berdebat di antara dua komunitas. Yang ketiga, ini yang disebut
Trinitarian. ya. Nah, Trinitarian memandang Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Dia bukan sebagai Bapa. Jadi Yesus itu bukan sebagai Allah Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya itu adalah satu. Satu itu adalah tiga, tiga itu adalah satu. Ini yang disebut Trinitas. Tiga-tiganya ini nggak ada saling titik temu Berantem mengenai terus. status Yesus itu. Berantem terus tuh, Pak. Pertanyaannya ada dua kemungkinan. Yesus itu sebetulnya Tuhan atau bukan? Kan di antara Kristen kan bertengkar di sini. Iya. Sampai sekarang. Iya. Status Yesus Kristus itu siapa? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, atau dia hanya utusan Tuhan, ciptaan yang paling utama? Iya. Jadi dia itu pencipta atau ciptaan, itu hanya dua. Iya. Kan kita dihadapkan dua pilihan ini kan. Kalau yang Trinitarian, Pak, menganggap Yesus itu ya ciptaan juga pencipta. Karena di Kalsedon ditetapkan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Ya, itu kesimpulan Trinitarian. ya. Tapi Ngomong yang jelas sama Pentakostal, ngomong sama Wan, beda lagi. Ngomong sama Sesio kok beda lagi gitu ya. Jadi status Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia itu Dua sampai problem. sekarang perdebatan yang tanpa ujung sampai sekarang. Nah, kalau yang gereja ortodoks Syria itu, Pak, itu yang mana? Sama seperti Katolik, hanya Oh. cara pembahasaannya yang berbeda. Oke. Jadi Trinitarian, Pak ya? Tetap Trinitarian, Oke. tapi istilah yang dipakai lebih bernuansa Semitik, Oh. bernuansa Timur Tengah. Misalnya nggak disebutkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi kalimatullah yang nuzul sebagai manusia. Itu, Pak. Itu yang sering dipakai itu, Pak. kalimatullah. Iya, iya. Kalau orang mendengar kalimatullah dibicarakan seperti ini di hadapan kiai, di hadapan para santri, itu kan sebagai informasi yang menghebohkan. Iya. Ini Kalimatullah kalimatullah nuzul menjadi Quran. menjadi manusia. Ada yang bilang. Ada Oke, Ibu Bapak, sebelum ditanggapi teman-teman ya, kira-kira, mohon maaf ya, disclaimer, disclaimer. Kira-kira kalau saya membongkar tempatnya Saudara Donditan dan Manaikam Ali, reaksinya gimana? Dan saya buat monolog nih. Saya membongkar dengan nuansa kayak Donditan sama Manaikam Ali, ngetawain gitu. Kira-kira apa yang terjadi dari pihak kami, umat Katolik ini? Umat Kristen Katolik. Bisa nggak? Ini miris loh. Ini miris banget. Terus selanjutnya, kepentingan apa ya Saudara Manaikam Ali dengan Donditan melakukan TikTok ini? Mohon maaf, disclaimer lagi. Apakah ingin membuat suatu kekeruan di dalam kekristenan? Ataukah Manaikam Ali dengan Donditan ingin mengetahui sejarah yang sebenarnya melalui literasi kami sebagai umat awam Kristen Katolik? Apa yang Anda kepentingan apa di sini? Ini saya belum buka literasi ini. Saya belum buka literasi, sama sekali belum. Saya silakan Om Lucy, silakan di TikTok. Monggo Om. Saya nanti dulu sebentar. Monggo Om Lucy. Ya, balik lagi ya. Saya tadi melihat bahwa beliau mengatakan bahwa firman yang menjadi buku. Nah, ini kan sebetulnya menurut kita tidak pernah di dalam kekatolikan atau di dalam kekristenan itu diajarkan bahwa firman itu menjadi buku gitu. Ini kan sebenarnya sebuah penggiringan premis, opini. Ya, sebuah premis atau sebuah pernyataan yang sebetulnya tidak berdasar gitu loh. Atau berdasar sebuah paradigma lain gitu loh. Nah, jadi sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh saudara kita ini gitu loh. Jadi kita melihat bahwa tidak pernah kita atau bahkan baik implisit maupun eksplisit yang mengatakan bahwa firman yang menjadi buku itu nggak pernah ada di dalam kekristenan. Pasti dan yakin itu nggak pernah ada. Firman tidak pernah jadi buku.
Ya. Jadi itu bukanlah ajaran Kristen. Silakan dilacak ajaran di manakah yang firman-nya menjadi sebuah buku. Yang nuzul menjadi sebuah buku itu di mana? Itu bukan dalam kekristenan. Tetapi di dalam kekristenan itu jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, itu jelas dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi pada mulanya ada firman dan firman itu telah menjadi manusia. Sehingga tidak ada satu orang Kristen pun yang mengamini perkataan firman yang telah menjadi buku. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan kekristenan? Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi itu sudah disampaikan, ya kan, bahwa firman itu menjadi manusia. Nah, itu jelas. Sehingga bagi orang Kristen yang terutama dan utama adalah mengimani Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk Anda mengerti bagaimana Sang Kristus itu, bagaimana pengajarannya selama hidup, dokumentasi tentang Sang Kristus itu, silakan dibaca di dalam tulisan yang ditulis oleh para magisterium yang dibentuk oleh Tuhan Yesus ini. Di sana tertulis firman-firmannya. Di sana tertulis apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Tetapi bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh para magisterium itu, di sana pun disampaikan bahwa tidak semua pengajarannya itu tercantum di dalam tulisan yang mereka tulis. Jika semua tulisan itu mereka tulis, agaknya tidak cukup kertas di dunia ini untuk memuat semua firman-firman itu. Demikian Pak DKC. Mungkin lanjut yang lain. Oke. Silakan Om Peter di TikTok dulu, mic-nya Om. Ya, jadi agak sedikit lucu ya kalau soal firman Tuhan firman begini. Pak Menahem Ali nggak jujur ya. Nggak jujurnya kenapa? Ya dia nggak jujur. Dia tahu nggak sih bahwa pertama kali ya dulu ya kita bukan orang-orang bodoh banget lah. Mu'tazilah pertama kali emang apa sih? Sebelum ada zamannya 873 sampai 935 Imam Syafi'i, ya kan? Arab Kristen, ya, yang namanya Al-Kindi, halaman 33, dia lahir di Basra 800 Masehi ya, Baghdad sampai 873. Itu tulisannya begini, dia bilang nih. Adapun sifat zatnya maha terpuji dan maha tinggi Allah adalah memiliki firman dan roh yang kekal. Halaman 35-nya di bukunya dia nih ya. Nih, sesungguhnya Allah itu Esa, memiliki firman dan roh dalam 3 oknum atau hipostasis yang berdiri dalam zatnya. Ya. Ini dia berperang ya, itu dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu jauh sebelum Imam Syafi'i ada. Artinya aku mau bilang, ya kan ya, nggak enak lah kalau aku pakai bahasa-bahasa Sunni Masyiah begitu. Kan nggak mungkin aku bilang itu belum selesai, Pak Menahem Ali. Ya kan? Apa itu udah selesai? Yakin udah selesai? Kok itu di sana berbeda? Gitu loh. Nggak usah ngungkit-ngungkit ke sana ke sini. Tadi aku bilang ukurannya harus ada satu. Kalau kita nggak pakai ukuran, kita nggak akan selesai. Ukurannya harus ada satu. Ya. Ukurannya apa? Historis, ukurannya dengan teolog. Dan jangan di luar dari
yang di situ memandang, kalau enggak jadi susah. Ya. Itu kalau aku bilang. Ya, kalau firman soal jadi manusia, Kristen Arab tuh udah lebih dulu ada. Dulu Kristen Arab itu yang tadi Al-Kindi itu boleh dibilang adu apologet dengan orang-orang yang di Arab sana. Ya. Karena dulu Mu'tazilah itu tidak seperti itu. Itu berbeda dengan Kristen Arab yang ada di sana. Itu fakta, banyaklah buku sejarah itulah. Yang tadi aku bilang, lihat aja halaman 33, halaman 35. Ya. Aku mau ceritakan cuma nggak enak lah ya. Itu kalau mengenai firman menjadi manusia, mengenai buku-buku juga tadi itu. Itu aja paling dari aku, Taman DKC. Terima kasih. Thank you, Pete. Silakan, Vic. Jangan galak-galak saya, jangan galak-galak ya. Udah pengen menggonggong nih saya. Wuk. Coba gini. Apa ya? Receh nggak receh sih, tapi kita harus tanggapi juga dengan cukup serius tapi santai ya. Argumentasi si siapa Don Ditan dan Pak Bacem Ali. Tadi dia bilang kan Kristen sendiri belum selesai masalah Yesus Tuhan atau tidak. Itu pernyataan yang salah, saya bilang. Kristen, orang yang dinamakan Kristen pasti mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tadi dia bilang kan belum selesai antara tiga ini. Siapa belum selesai? Selesai semua. Yang mengaku Kristen itu pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang bilang Yesus itu cuma hanya utusan, itu bukan Kristen. Terserah kalian mau bilang apa ya, di pandangan kami itu bukan Kristen lah. Mau kalian alasan bilang itu saksi Yehova bilang ya mereka bukan Kristen itu, karena itu sudah bertentangan dengan dogma, dengan pengajaran kekristenan bahwa Yesus itu Tuhan. Itulah harga mati. Itu adalah inti dari iman Kristen. Ya kan tadi dia pakai bilang Ortodoks, Protestan, Katolik tidak sepakat Yesus Tuhan. Siapa yang nggak sepakat? Yang nggak sepakat itu kamu sama saksi Yehova. Ya itu bidat namanya. Itu satu pertama. Terus kedua dia bilang bahwa firman menjadi manusia. Nggak mungkin firman menjadi manusia, firman menjadi Alkitab. Yaitu karena dari sudut pandang kamu yang memang tidak mengakui Yesus dari awal sebagai Tuhan gitu loh. Kalau pendapat saya pribadi ya, saya disclaimer ya, ada nggak ada Alkitab, misalnya seandainya sekarang kita nggak ada Alkitab, itu tidak merubah fakta bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kenapa? Ya, yang menyatakan dia Tuhan selain pernyataan dirinya sendiri yang membuktikan dia mati, dia hidup di bumi berkarya dengan karya mujizatnya, karya pengajarannya, ya, apa yang dia sampaikan, pengajaran iman dan moral, serta karya dari tangannya, membuat mujizat ya, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, bahkan dirinya sendiri ya disiksa sampai mati di kayu salib, lalu dia bangkit menyatakan dirinya bahwa dia bukanlah manusia, lalu dia naik ke surga, itu sudah membuktikan dia Tuhan. Ya. Perkara Alkitab itu, Injil akhirnya dikatakan firman Tuhan, karena itulah kesaksian para saksi mata, para pengikut-pengikutnya saat itu. Jadi paradigmanya memang sudah berbeda, karena lebih kuat kesaksian mana? Orang yang menyaksikan lalu menulis tentang dia, dan pernyataan itu benar. Dan itulah keempat Injil tersebut, dibandingkan dengan seolah-olah orang yang menyatakan ini firman Tuhan, tapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Yesus tidak pernah menulis Alkitab, tapi dia sendiri Tuhan dan menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan ke manusia, ke para murid yang mendengarkannya. Dan tentu saja semua hal tersebut tidak bisa dicatat semuanya. Tapi beberapa yang tercatat itulah yang jadi 4 Injil. Kanon resmi ya. Tapi di luar pengajaran Yesus itu masih ada juga yang tidak tercatat. Itulah yang diwariskan secara tradisi lisan dan tidak termasuk dalam kanon Alkitab itu yang dibilang tradisi suci yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Jadi Alkitab itu ya firman Allah, tapi bukan firman Allah yang turun dari langit,
Tapi firman yang disampaikan Yesus sendiri sebagai Tuhan itulah firman Allah. Dan yang tercatat itulah yang dicatat sebagai Injil. Jadi permasalahannya di mana kan? Saya juga bingung. Mau mempermasalahkan jumlah kitabnya ya itu nanti kita ada session khusus kita bisa bahas itu. Ya dari saya itu dulu. Oke, thank you. Yuk, kita sekarang Ya, lebih mendalam. Mau Om Lucy silakan. Mau ditanggapi dulu lebih mendalam, monggo. ya, begini. Kita mesti jujur ya. Ketika kita mengomentari iman orang lain, harus kita jujur pada fakta. Ya, kita tidak bisa menggunakan kacamata iman kita untuk mengukur iman orang lain. Itu sorry, kita harus katakan demikian. Sebetulnya, kami juga bisa mengatakan begini, oke lah, mari kita tinggalkan semua buku-buku teologi, termasuk kitab-kitab kita yang kita pegang, mari kita lihat fakta sejarah. Kita buka-bukaan sejarah. Itu yang bisa Katolik lakukan. Mulai dari penggalian arkeologi, penelitian manuskrip-manuskrip, bisa dibuktikan, bisa dipaparkan apa yang menjadi pegangan yang dipelihara, yang dijaga di dalam gereja yang didirikan oleh Kristus itu sendiri. Itulah yang ada sampai hari ini. Sehingga di dalam 1 Timotius 3:15 itu disampaikan bahwa jika aku terlambat, mereka sudah mengetahui bagaimana orang harus hidup di dalam gereja Allah yang hidup sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itulah sebabnya jika mau mengomentari tentang iman, tentang kekristenan, ya tanggalkan dulu iman saudara. Tanggalkan dulu. Apakah bisa Anda tanggalkan iman saudara? Saya tawarkan itu aja, tanggalkan iman saudara. Coba untuk memahami itu. Dan kami juga bersedia, kami orang-orang Katolik ya, mencari kebenaran. Di mana kebenaran itu kami cari. Jika Anda bisa buktikan kebenaran itu, tentu kita menggunakan akal pikiran kita. Dan iman itu akan menerangi akal budi. Iman akan menerangi akal budi. Panca indera tidak mencukupi. Itulah yang disampaikan di dalam gereja kami. Lanjut Om DKC. Yes, terima kasih Om. Ini udah padat ini. Saya mau TikTok dulu, entah nanti TikTok saya siapa yang mau nanggapi Om Lucy, Om Peter atau Om Vic ya. Tadi tertarik dengan statementnya Om Peter. Om Peter menyampaikannya terbata-bata antara mau ngegas, mau enggak, ketemunya enggak elok. Aku pun juga enggak elok, Ibu Bapak. Saya pribadi juga enggak elok. Apakah dengan yang di India itu bisa dikatakan sama? Teman-teman, apa Fixero mungkin ini kelihatannya Fixero tertarik. Apa dengan yang di India itu sama, Fik? Kira-kira, Fik? Ini kita belum buka literasi, Fik. Saya tahan. Apa tuh yang di India sama? Ya tadi yang nyerempet-nyerempet ke Peter tadi itu loh. Antara S dan S. Maksudnya teman-teman kita, saudara kita yang Muslim ini kan enggak usah dipertegas. Antara yang di India itu kan, loh. Bukan Pak Mendekati, kita ingin menyampaikan fakta saja.
Mungkin nanti Mm-mm. mereka bisa menjawab ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kita merespon dari apa yang mereka sampaikan. Misalnya nih, kalau tadi narasikan kekristenan, sekarang kalau kita balik bertanya, teman-teman kita Syiah, teman-teman kita Ahmadiyah yang menggunakan kitab Al-Quran juga, apakah mereka bukan Muslim? Nah, itu pertanyaan juga dari kita. Kita bertanya nih, ya, Mm-mm. apakah bisa dikatakan bahwa Islam itu belum selesai? Nah, itu juga pertanyaan buat mereka nanti. Silakan nanti kalau mau dijawab sama Pak Menahem sama Pak Donditan ya silakan. Mm-mm. Yes, silakan, Vic, sudah dikasih agak dipertebal sama Om Lucy. Ya, kalau di India kan ada Ahmadiyah itu juga. Setahu saya mereka mengklaim diri mereka sebagai Muslim juga ya. Saya nggak tahu nih, mohon maaf saya orang luar. Tapi mungkin itu yang jadi sudut pandang Menachem Ali dan Donditan juga pada saat mengatakan Jehovah Witness itu Kristen, ya dengan standar yang sama ya kita juga bisa berbicara dengan sepatu yang sama ibaratnya, dengan standar yang sama ya. Itulah kami juga melihat Ahmadiyah itu, yang disebut Ahmadiyah itu juga bagian dari kalian. Nah, ini kan kalian pasti akan menentang itu juga kan. Akan ada diskusi lebih lanjut penentangan hal tersebut bahwa kalian akan menganggap Ahmadiyah itu bidat. Oke lah, kita tidak mengerti itu dari sudut pandang kalian. Tapi pada saat kalian mau berbicara tentang yang paling jelas lah, Jehovah Witness, ya saya kan terang-terangan bilang itu sama seperti Ahmadiyah di sudut pandang kalian gitu lah. Terlepas Ahmadiyah itu benar atau tidak ya saya tidak tahu. Tapi bagi saya Unitarian itu sudah pasti sesat. Jehovah Witness itu sesat yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Ya belum lagi kita ngomong Syiah. Ya, bagaimana skisma besar antara Syiah dan Sunni pun jarak waktunya, umurnya cuman hanya kalau nggak salah ya 1-2 generasi lah, ya nggak sampai 1 abad berdirinya itu sudah terjadi skisma besar ya, dan keduanya mengakui memegang kitab yang sama. Ya ini posisinya bagaimana ini? Gitu kan. Ya, saya nggak mau melangkah lebih lanjut gitu karena ya saya rasa ya bukan inian saya itu kan, bukan ranah saya. Tapi ya mungkin sudut pandang itu juga harus Bapak Menachem Ali dan Bapak Donditan itu pertimbangkan pada saat kita mau membicarakan tentang ini kekristenan, di mana ada 3 golongan besar ya, Ortodoks, Katolik, dan Protestanisme. Gitu. Tapi setengahnya kita satu mengakui Yesus Tuhan. Masalah perbedaan-perbedaannya nanti kita bisa bicara lebih lanjut lah untuk itu. Ya silakan Om. Terima kasih. Oke, Fit, silakan Fit. Baikmu Fit. Kamu tadi yang melontarkan sedikit. Nah, keren, bagus, mantap. Silakan. Iya, sampai sekarang itu Mu'tazilah itu masih ada loh. Dan ajaran-ajaran Mu'tazilah itu masih ada. Dan beberapa ajaran Mu'tazilah itu dibilang bla 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 bla. Ya. Tapi tahun berapa itu kan sudah bertemu bahwa Mu'tazilah itu tetap diakui sebagai agama Muslim. Ya kan? Dan dia adalah orang yang pertama. Sejarah itu, makanya kita tutup Alkitab lah. Kita tutup Quran. Ayo kita dialog ke sejarah. Gitu kan. Maaf kata ya, Warakabi Novel itu dari mana sih? Kan gitu ya. Dia katanya aja udah pendeta. Apa dulu udah ada pendeta tahun segitu? Kan aneh kalau ada pendeta tahun segitu. Kalau tahun 1600 tuh mungkin pendeta ada lah ya. Gitu. Itu dari situ aja udah ada. Kita buka-bukaan sejarah Warakabi Novel lah. Cucu buyutnya siapa segala macam sejarah ya kita buka ya. Ajarannya dia seperti apa ya. Ajarannya Warakabi Novel itu seperti apa. Ya, nestoriannya dia seperti apa.
gurunya dia ini seperti apa, dulu seperti di kampungnya dia itu seperti apa, ya kan? Nestorian itu kan bidat buat orang Kristen. Itu nggak elok lah, ya kan? Itu aja dari aku. Kita kalau bicara sejarah, Oke. oke lah kita bicara sejarah. Yes. Thank you, Miss. Senyum-senyum aja. Oke, ini saya akan buka literasi akhirnya. Biar saudara Manaikem sama Donditan paham ya. Ini aliran sesat, Donditan, bid'ah. Aliran sesat atau bid'ah ini saya berikan untuk Donditan, Manaikem Ali. Ini kan prolognya seperti bid'ah ya. Saya jelaskan dulu mengenai bid'ah ya, Donditan, Manaikem Ali. Anda profesor tapi kok seperti ini ya. Sejumlah ajaran bid'ah atau bidat yang pertama, satu, sejumlah ajaran, aliran, dan paham yang dicap oleh lembaga agama sebagai sesat menyimpang, membahayakan iman dan agama. Kedua, aliran, ajaran, paham, gerakan keagamaan yang dinilai oleh pemegang ortodoksi sebagai penyimpangan dari prinsip baku dan standar. Hampir semua agama resmi memiliki bid'ah. Demikian juga gereja Kristen Katolik. Dalam gereja Katolik, bid'ah disebut juga sebagai heresi, yang artinya meninggalkan dan mengambil posisi berseberangan dengan ortodoksi atau kepercayaan yang benar. Bidat dilakukan oleh orang yang telah dibaptis secara sah, yang telah mengakui isi iman, tetapi kemudian menyangkalnya dan keluar dari komunitas. Masuk ciri-ciri bid'ah. Ciri bid'ah yaitu satu, merupakan kelompok minoritas dalam mayoritas. Kedua, bidat biasanya membongkar ajaran lama dan mengajarkan ajaran baru dan berseberangan dengan tradisi ajaran konvensional. Ketiga, ajarannya bersifat mengusik ajaran konvensional dan praktis agamanya sendiri. Jadi di poin 3 ini ajarannya itu bersifat mengusik ajaran konvensional dan praktis agamanya sendiri itu diusik. Keempat, menjadikan komunitasnya eksklusif. Komunitasnya itu eksklusif. Merasa diri paling puritan, asli, berjiwanya militan, ibarat ada gereja baru di dalam gereja Katolik. Itu bid'ah. Kelima, kelompok minoritas ini memiliki anutan dan tata cara sendiri atau sak karepe dhewe. Poin selanjutnya, kenapa timbul adanya heresi atau bid'ah? Yang pertama, lembaga agama dianggap terlalu kaku. Estabiliset, tidak inspiratif, lebih banyak berurusan dengan unsur formal, yuridis, dan juga praktek beriman yang superficial. Kedua, awalnya lembaga agama dengan gampangnya memberi stigma, kemudian memojokkan kelompok kecil yang berbeda ini. Kemudian aliran itu memutuskan keluar dari kelompok mayoritas, memisahkan diri dan membentuk komunitas baru. Itu timbulnya bid'ah. Yang ketiga, tokoh karismatik kelompok kecil ini mengaku telah diilhami oleh otoritas tertinggi. Demi apa? Demi pemurnian lembaga agama. Ia atau mereka kemudian mengedepankan jalan lain berbeda dari ajaran konvensional. Itu ada seolah-olah diilhami. Yang keempat, ia atau mereka itu melakukan penafsiran secara baru atas kitab suci dan pengalamannya rohani. Pengalaman pribadi itu menjadi parameternya dia. Dan juga menafsir kitab suci sak karepe dhewe, seliar-liarnya. Kelima, terjadi ketidakkonsistenan mengenai penghayatan iman orang yang mengaku beragama. Tuh,
Keenam, keprihatinan tokoh karismatik tersebut atas kenyataan yang hidup dalam mayoritas, lalu menawarkan jalan baru. 7. Mencari jalan pintas dan instan dengan berlari ke jalan penghiburan yang dangkal. 8. Kerinduan akan ratu adil di tengah beban hidup yang terlalu berat. 9. Memanipulasi inkonsistensi fisik. Psikis ya, fisik itu psikis ya. Inkonsistensi psike. Ya. Berarti kan memanipulasi suatu pemikiran toh, Om? Ya, psikis. Oke. Psikis kan? Iya kan? Psikologi. Ya, oke. Sukanya memanipulasi hal itu. Mengenai alam dan dunia magis oleh orang tertentu. Dan juga bisa ada upaya untuk mencapai penghasilan atau itulah materi. Fulus. 10. Sukanya mencari popularitas. Meninggikan dirinya sendiri. Ke-11. Kesalahan mengerti dan menafsirkan pengalaman kejiwaan dan lain-lain sebagainya. Sekarang masuk dalam kitab suci. Dalam kitab suci Perjanjian Perjanjian Baru, mengenai hal bid'ah itu juga telah disebutkan. Ada di 1 Korintus bab 11 ayat 19, di Galatia 5 ayat 20, di Titus 3 ayat 10, di 2 Petrus 2 ayat 1. Gereja Katolik telah memberikan stigma kepada sejumlah aliran keagamaan yang berseberangan atau tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ajaran resmi, dengan tujuan menjaga kemurnian ajaran atau ortodoksi dan praksis atau ortopraksi. Gereja Katolik dalam Konsili Vatikan II telah mengubah sikapnya terhadap Protestantisme, gerakan keagamaan yang dirintis oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Itu pernah dinyatakan sebagai bid'ah. Juga dikutuk dalam Konsili Trente. Akan tetapi, di Konsili Vatikan II, memandang dan menghormati para pemeluk Protestan sebagai saudara. Tolok ukur kebenaran secara formal. Tolok ukur kebenaran secara formal. Tadi harus ada standarnya ya. Om Peter sudah menyampaikan, Bu Bapak. Tolok ukur kebenaran secara formal apa itu? 1. Kitab suci. 2. Magisterium gereja. 3. Tradisi suci. 4. Ajaran para bapak gereja. 5. Credo, syahadat para rasul. 6. Dalam kerjasama dengan kolegialitas uskup. Itu tolak ukur. Sekarang masuk klasifikasi bid'ah. Ini abad awal saudaraku Manaikam Ali dan Donditan. Anda tadi kan bilang kaitan apa? Bid'ah Wanes kamu samakan dengan apa tadi ya? Donditan bilang apa tuh tadi itu? Skip aja, nggak penting Om. Yang penting udah jatuh gitu. Nah, ini gnostisisme itu awal. Kalau diruntuk dari awal, sebetulnya penyebabnya itu yang sudah dikalahkan oleh Santo Petrus. Simon Magus, Donditan, Manaikam Ali. Simon Magus itu beranak pinang, pecahan-pecahnya. Sampai terjadi yang pertama, bid'ah dualistis. Bid'ah dualistis ini ada 6 pecahnya. 1. Gnostisisme. 2. Manikeisme. 3. Katar. 4. Albigens. 5. Bogomil. 6. Priskilianisme. Itu dualistis. Masuk bid'ah lagi namanya yang menentang Mariologi. Mariologi yang menentang itu yaitu kolidiarianisme dan antidikomaриanisme.
Itu ya. Yang pertama tadi dualistis. Itu ada gnostisisme, manikaisme, Katar, Albigense, Bogomil, Priscillianisme. Terus yang bertentangan kaitan dengan Mariologi ada 2, Kolidiarianisme dan Antidikomaриanisme. Terus yang ketiga, yang menentang kaitan Trinitas. Di situ yang pertama ada Arianisme. Nah ini Om, Arianisme Ya. ini tadi aku bilang, ini kan versusnya kan sama dengan Mutazila. Nanti masuknya ke Nestorian, yang poin ketiga. Ini kan Ya. persis kayak Mutazila, firman itu diciptakan. Al-Kindi, teolog Arab Kristen 801 tahun 801 itu udah ngajar tentang firman, melawan firman itu ciptaan. Imam Syafi'i itu tahun 873 sampai 935. Belum lahir dia. Ya, sabar dulu, Pit. Habis ini kamu kupasis. Ini Doditan dan Manegem Ali yang menentang kaitan dengan Tritunggal. Bidat pertama ini Arianisme. Ini Romo ini, pastor. Habis Arianisme, itu timbul lagi namanya subordinasionisme. Terus ada lagi Nestorianisme. Ini Nestorianisme ini melawan Arianisme. Nestorian inilah, ini seorang uskup dan ini abad ke-5, Bos. Saya skip dulu di sini ya, Bos. Mohon maaf, Bos. Om DKC koreksi ya, tidak melawan secara langsung, mereka tidak ada pertentangan sih di masa itu ya. Jadi bentuk ajaran baru lah, tapi tidak saling menolak juga tidak saling menyetujui. Netral aja, tapi dua-duanya bidat itu. Tidak menyetujui, ya betul, tidak menyetujui, betul keren ya. Oke, stop sebentar. Ini saya agak mendalam, Doditan dan Manegem Ali. Ini abad ke-5. Mohon maaf, Anda abad keberapa? Itu dong. Kita main historical. Kita main sejarah saja. Tadi Peter sudah sampaikan tutup kitab kita suci masing-masing. Tutup, punyaku tutup, punyamu tutup, kita bicara historical. Ini. Nestorianisme itu abad ke-5, Bos. Dan bapak-bapak gereja awal itu menyampaikan wilayah timur kecenderungan terpapar akan bid'ah. Bapak-bapak gereja itu. Penyampaian bapak-bapak gereja. Wilayah timur, saya hanya bilang wilayah timur loh ya, tidak spesifik loh ya. Anda jangan framing. Wilayah timur itu kecenderungan terpapar akan bid'ah. Saya buktikan Nestorianisme. Paman DKC. Ya, silakan. Untuk penegasan saja, kan rata-rata kadang-kadang disampaikan bahwa bapak gereja. Jadi kalau kita mau sedikit lebih clear, uskup. Oke. Ini kebanyakan mereka adalah uskup. Benar. Pengganti para rasul. Uskup. Ya. Pengganti para saya rasul. sampaikan. Ya, uskup itu pengganti para rasul dan itu murid dari para apostolik ya. Uskup itu menyampaikan bahwa wilayah timur itu kecenderungan terpapar akan bid'ah. Nestorian itu uskup, Doditan dan Manegem Ali. Sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan. Anda seorang akademisi yang mempunyai titel ulum, tetapi membedah ini nggak ada kejujuran. Anda nggak jujur dalam hal historical ini. Anda abad keberapa? Anda ada abad keberapa? Ayo kita lebih pecah lebih dalam yuk. Saya akan bedah nanti. Dan historian jasa pernah bedah kok. Sudah pernah kita bedah sama DKC Team. Silakan, Pit. Monggo. Saat kamu menyampaikan. Udah cukup Om. Ini lagi kontrol Om. Silakan Om Lucy. Monggo.
Oh, lanjut dulu Om, lanjut. Vic Zero, silakan. Nah, jangan galak-galak ya, Vic. Ya, jadi cuman meluruskan lagi tadi bahwa Nestorian dan Arianisme itu dua ajaran yang berbeda, dua-duanya bidat. Tapi mereka itu kan kurun waktunya berbeda abad juga ya. Ya, beda abad. Arianisme abad 4, Nestorian itu abad ke-5 ya. Mereka nggak pernah berinteraksi secara langsung tapi ajarannya berbeda. Dan sudah pasti Nestorius itu pun pasti bertentangan dengan Arius sebenarnya ya. Tapi kemunculan Nestorius itu nggak secara langsung sebagai reaksi terhadap Arius. Karena memang masanya berbeda dan wilayahnya berbeda kan. Kalau Nestorius itu memang di wilayah timur ya, dekat-dekat wilayah Persia dan dari seorang uskup Nestorius ya. Sementara kalau Arius itu kalau nggak salah seorang imam ya, imam dari Alexandria. Mohon maaf kalau saya salah itu. Tapi ya itulah berbagai macam ajaran bidat. Dan yang tadi dibilang subordianisme itu dari wilayah Antioquia. Jadi kita bilangnya subordinat, memang dia penganut semacam Arianisme juga. Nah itu mungkin sekarang yang bisa kita lihat salah satu pengikutnya di Indonesia yaitu Donald. Si Franz Donald itu pernah tercetus dari mulutnya dia bahwa dia penganut Antioquia subordinat. Ya, dan itu jelas bidat. Kenapa ya? Unitarian dia gitu. Oke, itu dulu Om dari saya. Thank you. Oke. Ini saya pertegas lagi ya, Saudara Donditan dan Manegam Ali. Ini ajaran sesat-sesat besar ini. Dan ini sejak awal kekristenan, gereja itu telah diserang oleh mereka. Mereka ini yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu atau sesat. Saya bongkar langsung ya. Mohon maaf. Ini abad pertama, Bos. Namanya para penyunat, Bos. Bos Donditan sama Manegam Ali. Dan ajaran ini, para penyunat ini, dapat disimbolkan dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1. Tetapi beberapa orang datang dari Yudea dan mengajar saudara-saudara di situ, katanya, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini ya. Dalam hal ini banyak orang Kristen mula-mula adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini yang membawa praktek-praktek lama mereka ke dalam iman Kristen. Mereka mengenali Yesus sebagai Mesias. Itu yang dinubuatkan oleh para nabi dan penggenapan dalam Perjanjian Lama. Karena sunat telah diwajibkan dalam Perjanjian Lama untuk keanggotaan dalam Perjanjian Allah. Dan itu banyak yang berpikir bahwa sunat juga diperlukan untuk keanggotaan dalam Perjanjian Baru yang telah diresmikan oleh Kristus. Dengan kata lain, seseorang harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Kristen. Seseorang harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi dalam hal ini Allah menjelaskan kepada Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 bahwa orang bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah dan dapat dibaptis dan menjadi orang Kristen tanpa sunat. Ajaran yang sama juga dipertahankan oleh Paulus dengan penuh semangat dalam surat-suratnya kepada jemaat di Roma dan Galatia. Daerah di mana ajaran sesat sunat telah menyebar. Masuk abad pertama dan kedua, Gnostisisme, bro. Saya udah bilang toh, saya jabarkan sekarang ini. Materi itu jahat adalah seruan kaum Gnostik. Dan gagasan ini dipinjam dari beberapa filsuf Yunani. Paham ini bertentangan dengan ajaran Katolik. Bukan hanya karena bertentangan dengan Kejadian bab 1 ayat 31, yaitu tertulis, dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan kitab-kitab suci lainnya, tetapi juga karena paham ini menyangkal inkarnasi.
Jika materi itu jahat, maka Yesus Kristus tidak mungkin menjadi Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Karena Kristus sama sekali tidak jahat, oleh karena itu banyak orang gnostik menyangkal inkarnasi dan juga menyatakan bahwa Kristus hanya menampakkan diri sebagai manusia. Beberapa orang gnostik yang mengakui bahwa Perjanjian Lama mengajarkan bahwa Allah menciptakan materi, mengklaim bahwa Allah orang Yahudi adalah ilah yang jahat dan berbeda dengan Allah Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Mereka juga mengusulkan kepercayaan pada banyak makhluk ilahi yang dikenal sebagai aion, yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhan yang paling tinggi dan tak terjangkau. Aion yang paling rendah yang berhubungan dengan manusia diduga Yesus Kristus. DKC kenapa kok nggak langsung to the point dengan pertanyaannya mengenai Kem Elit dan Donditan? Ya enggak lah, saya runtut dulu lah. Ngapain saya harus menanggapi? Dong dia aja nggak tahu sejarahnya kok. Membuat pertanyaan. Harus saya bedah dulu sejarahnya biar dia paham. Montainisme, ini abad kedua, bos. Montainisme akhir abad kedua, bos. Sabellianisme awal abad ketiga, bos. Kaum Sabellianisme ini mengajarkan Yesus Kristus dan Allah Bapa bukanlah pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi dua aspek atau jabatan dari satu pribadi. Dan menurut Sabellianisme, ketiga pribadi Tritunggal hanya ada dalam relasi Allah dengan manusia, bukan dalam realitas objektif. Nah, ini Arianisme nih. Romo Arius itu mengajarkan Kristus itu makhluk ciptaan Allah. Ini kan dengan menyamarkan ajaran sesatnya menggunakan terminologi ortodoks atau mendekati ortodoks. Ia mampu menabur kebingungan besar di dalam gereja. Ia mampu menggalang dukungan dari banyak uskup. Pinter nih, menggalang banyak uskup, menggalang dukungan. Sementara yang lain mengucilkannya. Arius ini dikutuk dengan tegas tahun 325 di Konsili Nisea pertama yang mendefinisikan keelihan Kristus, dan pada tahun 381 di Konsili Konstantinopel pertama yang mendefinisikan keilahian Roh Kudus. Dua Konsili Nisea dan Konstantinopel ini menghasilkan pengakuan iman Nisea yang diucapkan oleh umat Katolik dalam misa setiap hari Minggu. Donditan, loh, kamu tuh enggak tahu, sok-sok tahu mau Donditan. Ini abad kelima nih. Pelagianisme. Masuk lagi ke semi-pelagianisme abad kelima, bos. Dirimu belum ada, bos. Dirimu belum muncul, bos. Baru Nestorianisme. Ini abad kelima, bos. Monofisitisme abad kelima, bos. Dirimu belum muncul, bos. Baru ikonoklasme. Ini. Kalau tidak salah dirimu kan sebetulnya abad ini masuk. Cuma tadi teman-teman baru melangkah ke sini. Ke Nestorianisme. Kalau ini dibedah secara spesifik, apa yang disampaikan Obi terasik ini. Cuma kira-kira fair nggak? Bisa diterima nggak? Itu pertanyaannya. Bisa menerima nggak dengan statement-statement historical seperti ini? Donditan dan Manekam Ali. Apakah Anda ingin hanya menggali kedalaman sejarah kekristenan untuk jenengan adopsi sendiri, untuk jenengan simpan? Sewaktu-waktu Anda bisa gunakan untuk apapun, saya tidak tahu. Atau bagaimana? Saya belum membedah skisma untuk menanggapi dirimu. Saya belum membedah perpecahan abad 16 untuk menanggapi dirimu. Belum. Saya hanya membentangkan kaitan bidat-bidat.
Kalau seandainya saya membedah skisma dan perpecahan untuk dirimu, Donditan dan Manekam Ali, apakah itu untuk bahan tertawaan kamu? Apakah itu untuk ada kepentingan-kepentingan dirimu untuk sesuatu hal yang aku kurang tahu ini? Saya tidak tahu. Silakan Om Lucy, monggo. Oke, kalau gitu Peter dulu, silakan Pit. Oh, Om Lucy sudah, silakan. Oke, jadi memang ya saya harus bilang apa, tapi yang ingin kita sampaikan adalah apa ya? Jujurlah terhadap komunikasi yang ingin disampaikan di media sosial ini, apa yang Anda ingin sampaikan, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kan ingin bersama-sama menjaga kerukunan dalam keberagaman kita. Kita bisa berdialog pada saat yang sama, kita bisa berdiskusi untuk mengerti pandangan iman saudara-saudara kita yang berbeda. Dan Katolik terbuka. Kita bisa diskusi tentang iman, tentang sejarah, apapun, tetapi intinya adalah bahwa tentang keimanan orang Katolik sendiri bukanlah sesuatu yang menjadi kebingungan. Kekristenan itu sudah final. Kitab-kitab itu sudah final. Sudah ada konsilinya. Dan konsili itu adalah cara yang diajarkan oleh para rasul. Di kemudian hari, kalau ada pihak-pihak yang mengambil materi-materi itu terus kemudian dia mengeksegese atau katakanlah dia menafsirkan, kemudian mengumpulkan orang-orang yang ingin menyenangkan telinga mereka, membentuk kelompok sendiri, ya tidak bisa dikatakan itu adalah kekristenan. Dia menggunakan sumber yang sama, tetapi sikap kami sebagai orang Kristen mula-mula, Kristen yang ada sejak semula, itu ya tetap mengasihi mereka, tetap menyampaikan bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak sepenuhnya benar. Makanya selalu di dalam khotbah diajak, kembalilah kepada ibu gereja, kembalilah kepada gereja mula-mula, kembalilah kita bersatu di dalam gereja yang sudah didefinisikan di dalam Konsili Nikea, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itulah kekristenan. Jadi ketika mengatakan kekristenan itu sesuatu yang belum final, itu ya buat kami orang Katolik jadi bahan tertawaan sebetulnya. Tapi kita harus merespon karena ini kita berada di media sosial. Karena kami juga yakin bahwa kalau kebohongan diulang-ulang terus-menerus tanpa ada yang merespon, itu bisa juga dianggap kebenaran. Makanya kami merespon. Nah, itu kira-kira begitu. Thank you, Om Lucy. Silakan, Pit. Mic-nya, Pit. Ini topik tentang bidat-bidat ya Om ya, yang tadi ya. Kita sampaikan bidat-bidat aja,
yang dimana dari pihak dia itu belum lahir itu loh, Pit. Gitu. Ya. Ya, kalau tadi saya maksudkan kebohongan yang diulang-ulang adalah kebohongan yang mengatakan bahwa kekristenan belum sempurna gitu, belum mencapai final. Nah, itu adalah kebohongan yang selalu diulang-ulang. Nah, itu yang kita lawan. Demikian Om Dekace. Ya, untuk pembelajaran bidat-bidat kita memang belum semuanya kita naikin ya. Mungkin sebagian udah, bukan sebagian maksudnya ya. Tidak komprehensif lah namanya. Tidak komprehensif ya. Tapi kalau untuk awam Katolik beberapa bidat yang penting-penting memang perlu diberikan juga ya, tanpa menyinggung dari apapun bentuknya ya. Oh, ajaran itu tuh begini, ajaran ini begini. Seperti kemarin ya, ajaran bidat apa kemarin yang naik Valentinus sama Basilides ya. Ya. Basilides. Iya, Valentinus sama Basilides ya. Tuh. Terus dan lain-lain semuanya deh. Gini aja, Pit. Gini aja, jangan ke situ, Pit. Kenapa kita tidak menjawab pertanyaan dari dia, Pit? Karena apa? Satu, Pit, perlu diketahui. Kalau kita menjawab pertanyaannya dia langsung, terus kita jabarkan, untuk apa nanti kepada dia? Apakah untuk olok-olokan? Kalau dia mengetahui nyatanya kamu ada seperti ini, itu kan sejarah kekristenan. Dan pertanyaan saya yang kedua, Pit, kalau menjawab pertanyaan dia sudah lahir belum, Pit, abad itu, Pit? Iya, belum. Itu loh, Pit. Nah, makanya tadi kamu sudah menyoroti, sudah memberikan suatu headline di mana kaitan Nestorius itu kan kamu sudah asik itu. Makanya aku pertegaskan awal mula tadi, Pit. Mulai bidat-bidat yang sudah dikutuk atau di anatema oleh gereja, Pit. Sampai abad ke-7, Pit. Gitu loh, Pit. Silakan, Pit. Sudah kebuka ya clue-nya ya? Ya, Oke, ya. silakan. Ya, jadi ya sebetulnya ada dua paham ya yang di sana tentang bidat-bidat ya. Yang satu pertama adalah yang kelihatan banget itu adalah tentang pahamnya padahal itu tahun Arianisme itu tahun 300-an ya. Tapi paham itu masih ada ya. Dan terbukti paham itu bahwa firman itu diciptakan itu masih ada pada abad ke-7, abad ke-8. Kemudian Nestorianisme ya. Nestorianisme itu paham itu boleh dibilang agak ini ya, agak-agak ya gitulah pokoknya lah ya. Karena uskupnya pun itu sudah terpapar itu uskupnya loh. Ya. Uskup Nestorianisme itu kan uskup gitu loh. Uskupnya itu terpapar ya. Gitu. Jadi boleh dibilang begitu kentalnya dan begitu kuatnya daerah-daerah timur sana itu kalau mau dipetakan ya. Itu sangat kelihatan kok. Ya kalau buat kami ya, buat kita ya yang belajar sejarah ya. Kita tutup dulu lah semuanya lah. Karena kalau bicara soal teolog ya semua merasa paling benar. Tapi kalau bicara sejarah itu kan saintifik ya. Gitu loh. Artinya literatur dilawan literatur. Kayak gitu. Berkaitan dengan historianisme itu kelihatan kok ya. Bahwa ya paham itu ya seperti itulah kayak gitu. Aku nggak bisa bicara bebas karena ya nggak bicara bebas aja lah. Itu aja Om DKC. Sorry Om DKC, thank you. Oke, thank you, Pit. Silakan Fixero. Ya, skip dulu Om. Lagi ngecasin ya. Iya. Oke. Jadi dalam hal ini, apakah Saudara Manekem Ali tidak tahu jawabannya dengan doditan tidak tahu jawabannya terus membuat suatu framing supaya diberikan jawabannya atau bagaimana?
Sebetulnya skisma besar antara Katolik dengan Ortodok itu 1054, Bos. 1054 itu ada suatu hal, cerita singkatnya seperti ini. Karena di saat itu Konstantinopel itu terpengaruh oleh kekuasaan saat itu, kekaisaran saat itu. Akhirnya ada suatu bahasa mudanya gini, bahasa ringannya ya. Ada suatu huru-hara lah ya. Ada suatu huru-hara dan di mana pihak Konstantinopel itu terjepit. Ada dua pilihan. Meminta bantuan kepada Roma atau tidak. Tetapi yang terjadi apa? Dia memilih kepada yang bersorban. Itu poin besarnya, pendeknya seperti itu, Bos. Bukannya saya pelit literasi kepada Anda, bukan. Saya boleh melakukan skeptis kepada Anda, Don Ditan dan Manegam Ali. Saya boleh skeptis dong. Kalau saya berikan literasi ini, akan kamu gunakan untuk apa? Kalau saya sudah membentangkan literasi. Ini skeptis saya. Makanya saya agak tarik ulur untuk membedah kaitan skisma. Akan kamu gunakan untuk apa sih literasi saya nanti? Karena saya pernah kejadian di mana saya membongkar suatu sejarah. Data kami digunakan oleh saudaramu Valen. Dan itu pun tidak izin. Tapi akhirnya dia minta maaf. Dan data itu digunakan untuk apa? Hal yang kurang elok untuk saudara-saudara kami dari komunitas gerejawi. Saya nggak suka seperti itu, Bos. Tak panggil bos dirimu, karena Anda bos. Kalau saya tukang cuci piring. Sudah saya siapkan ini, bahan-bahan saya, untuk menjawab pertanyaan Anda. Sekali lagi saya skeptis dan eman-eman. Ada yang tertulis seperti ini. Jangan berikan permatamu kepada tit. Saya tit loh ya, saya tidak sebut loh ya. Saya takut, serius saya takut. Takut nanti saya pernah kejadian kepada Valen itu. Kecuali kalau Anda buka link stream ya, di saat kamu di tempatnya si Don Ditan, kamu kan relay dengan Don Ditan kan, Manegam Ali. Buka link stream ya, saya harus masuk, bisa. Saya nulis di live chat, dijawab oleh apa? Oleh Don Ditan. Harus memberikan emailmu mana, kayak resmi menemui pejabat. Aduh, ini media sosial, Bos. Link, bagikan link saja, nggak perlu pakai surat menyurat, kita bukan pacaran, Bos. Saya tidak cinta sesama jenis, Bos. Masa sesama laki-laki aku cinta surat menyurat, ya janganlah. Aku loh, live aku bagikan link. Aku bagian link kok, Bos. Siapapun bisa masuk. Nggak perlu pakai surat-suratan, bakal email-emailan nggak perlu. Kenapa saya harus dialog dengan Anda harus memakai email-emailan kayak resmi, kayak institusi? Aduh. Jangan, Bos. Jangan seperti itu, Bos. Buka aja ruang dialog, aku tak masuk. Saat ini aku menanggapi kamu monolog, Bos. Karena Anda monolog, saya akan monolog. Saya ikut ritme Anda. Kalau Anda buka link, saya buka link. Sama-sama, gitu loh, Bos. Oke, kentrung saya berikan ke Om Peter terdahulu. Kentrungnya, Pit, silakan. Ya, terakhir dari aku, intinya adalah saya hanya mencoba memberikan hak jawab saya kepada teman-teman atau ya awam Katolik lah, minimal dapat pengetahuan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau menurut aku
Berkali-kali aku bilang, tidak usah dibahas lagi tentang pelajaran atau kitab-kitab orang lain. Itu loh, nggak elok. Supaya apa? Supaya damai negara ini. Terus berikutnya adalah, loh kalau nggak boleh, memang kita nggak boleh mempelajari kitab orang lain. Boleh dong? Ya boleh. Yang bilang nggak boleh itu adalah di sosial media. Karena kalau di sosial media, orang jadi punya hak jawab. Tapi kalau di dalam lingkup keimanan orang keimanan orang masing-masing, apakah itu di Kristen, di Islam, atau di Buddha, di Hindu, di internal mereka untuk memperkuat iman mereka, itu sah-sah saja. Ya, justru itu diperlukan. Tapi kalau dia masuk ke sosial media, ya jadi gaduh kalau aku bilang. Ya, segala sesuatu kalau membahas iman seseorang atau iman orang lain di sosial media, pasti jadi gaduh dan nggak elok jadinya. Gitu. Di Damai Kasih Channel, kita semua itu sangat melarang banget untuk membahas ajaran-ajaran orang lain. Nggak penting gitu loh. Kayak begini sebetulnya ya risih lah ya mau bahas-bahas begini gitu loh. Kita tahu ilmunya, cuma ilmu itu mau dipakai buat apa? Kan buat kedamaian, buat kerukunan. Tetanggaku yang maaf kata ya, yang muslim di rumahku ini lebaran tuh baik-baik aja. Kita kemarin mau pergi sudah diteleponin. Balik. Ini opor ayamnya udah ada. 3 tetangga tuh teleponin tuh. Terpaksa kita balik lagi ke rumah. Papaku meninggal tahun lalu di rumah. Itu yang masak tuh semuanya tuh lingkungan situ, sop-sop apa segala macam. Waktu itu belum ada tamu ya, udah disiapin tuh sama orang-orang muslim itu semua, tetangga itu. Kan enak ya kayak gitu ya. Gitu. Yang heboh cuma di sosial media doang ini sih. Makanya aku ya agak-agak gimana lah, tapi ya kita berdoalah untuk kedamaian dan kerukunan. Itu aja dari aku, Om Erik. Terima kasih. Makasih Om Peter. Om Lucy, saya persilakan Om Lucy. Kontrolnya. Ya, jadi saya ulangi bahwa kekristenan tidak pernah mengenal kitab yang turun dari langit ya, atau kitab ya firman Tuhan yang menjadi buku gitu ya. Itu tidak pernah ada di dalam kekristenan. Tetapi yang dikenal adalah firman yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, itulah kekristenan. Demikian dari saya. Terima kasih Om Lucy. Mantap ulasannya. Sekali lagi, Saudara Donditan dan Manekem Ali, saya jawab pertanyaan Anda dengan suatu Anda membedah sendiri. Pertanyaan Anda saya jawab dengan Anda membedah sendiri. Satu, karena saya masih skeptis. Saya skeptis, saya trauma akan hal ini. Kecuali kalau Anda buka link, saya masuk. Suatu tempo saya buka link, suatu tempo Anda buka link, saya masuk. Dan saya live buka link, kalau bisa Anda masuk. Kita dialog. Bermain data, itu lebih enak. Oke, paham? Jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan Anda, biar Anda menggali sendiri. Ibu Bapak dan rekan-rekan, mohon maaf ya apabila ada ucap tutur kata kami semuanya dalam bertiktok untuk menanggapi Saudara Manekem Ali dan Donditan. Apabila ada kekurangan kata-kata yang enggak enak, penyampaian literasi yang kurang enak, kami mohon maaf. Sekali lagi, tetap semangat dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan melindungi kita semuanya. Akhir kata, berkah dalam.